Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat-sobat sekalian. Sebelumnya saya akan menyapa sobat semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini jumpa lagi bersama channel Laripati. Di video sebelumnya kami sudah membagikan tutorial yaitu cara memahami atau melihat spesifikasi dari alat multitester Helles UX866TR. Dan tentunya untuk video kali ini saya akan membagikan lagi tutorial yaitu cara mengukur atau menggunakan alat multitester tersebut. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali untuk yang belum like dan subscribe maupun komen, tolong di like dan di subscribe agar channel kami selalu terdukung. Terima kasih sebelumnya yang sudah like maupun yang sudah komen. Saya ucapkan terima kasih karena like dan subscribe adalah gratis. Maka dari itu saya mohon untuk like dan subscribe-nya. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu saya akan membagikan tutorial cara mengukur serta menggunakan alat multitester tersebut. Sebelumnya ini ada komponen atau part yang ingin diukur, ini hanya sebagai contoh. Mungkin kalian semua atau sobat semua bisa mengukur dengan komponen yang lain. Kali ini yang ada untuk contoh yaitu ada elko, kondensator elektrolit, kemudian ada kondensator, kemudian ada transistor, LED, resistor, dan dioda. Baik, kali ini saya akan langsung memperlihatkan cara pengukurannya. Mohon maaf sebelumnya untuk yang pro atau yang sudah senior, mohon arahan dan bimbingannya. Ini terkhusus buat yang masih pemula, yang khususnya yang baru mau belajar mengenal atau baru mau masuk ke dunia elektronika. Ya, saya mohon maaf jika ada hal atau penyampaian yang kurang dimengerti, mohon nanti bisa komen di bawah. Baik, sebelum melakukan pengecekan atau pengukuran, sebelumnya ditekan dulu tombol powernya. Kemudian kita masukkan dulu probenya, probe merah dan hitam, jangan sampai terbalik. Untuk probe yang warna hitam kita masukkan di COM atau apa ini, ground ya, ini simbol ground. Kemudian merahnya di tengah. Nah, selektor ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya di video yang sebelumnya, maksudnya ini adalah kita arahkan yaitu ke simbol dioda dan buzzer. Maka dari itu kita mengukurnya juga harus mengukur komponen yang sesuai simbolnya. Berarti di sini mengukur dioda dan buzzer. Buzzer itu seperti ini. Nah, ini buzzer. Berarti nyambung. Kalau ini gunanya untuk mengukur kabel. Seandainya ada kabel putus di tengah atau putus di belakang, dengan ini kita bisa mengetahui kabel itu masih nyambung atau sudah putus. Oke, selanjutnya kita mengukur dioda. Karena ini selektornya arahnya ke dioda, maka kita mengukur dioda. Jangan lupa kalau waktu pengukuran dioda untuk
anoda dan katodanya harus sesuai, yang merah ke merah, yang hitam ke hitam. Nah, ini yang plus berarti yang ke merah, yang ada simbol hitamnya ini berarti demand. Nah, berarti dioda masih dalam keadaan bagus. Apabila dioda sudah sedikit short, biasanya nilainya akan lebih kecil. Akan lebih kecil dari nilai ini, nilai 700. Biasanya lebih kecil nilainya. Oke, kita lanjut ke ohm atau pengukuran resistor. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, bisa tonton nanti di video saya yang sebelumnya ya. Ini untuk pengukuran resistor. Seandainya ini orang yang baru tahu atau belum mengenal atau belum tahu, maksudnya belum tahu nilai dari resistor ini, maka kita bisa langsung ukur. Apabila tidak akurat, berarti kita naikkan skalanya. Di sini terbaca 29 ya, 29. 29K. 29K. Kemungkinan ini adalah 30K. Kalau dilihat dari warna gelangnya, K, tapi di saat kita ukur, kenapa segini? Karena resistor kalau yang harganya rada murah atau bahannya bahan biasa, biasanya nggak presisi, nggak 30K pas, tidak. Biasanya kurang atau bahkan mungkin ada yang lebih. Seperti contoh ini. Ini untuk yang belum tahu ya, maksudnya belum paham membaca gelang, biasanya kan langsung diukur. Ada berapa sih nilainya? Nah, ini 11,7. Kalau dibaca dari gelang, berapa ini? Gelangnya nggak begitu kelihatan. 12K. 12K kalau diukur terbaca 11,8. Ini udah bagus. Coba kita turunkan selectnya atau selektornya di 20 sama 11,80. Berarti ini bagus, termasuk bagus ya, karena nilainya sudah mendekati. Untuk yang selanjutnya kita mengukur LED. Nah, LED ini gampang, kalau nyala berarti LED-nya hidup, kalau nggak nyala berarti kan mati, itu aja. Kita posisikan di buzzer atau di 200 ohm juga bisa. Coba di buzzer dulu. Di buzzer ya, di buzzer atau di posisi di selektor 200 ohm. Nah, hidup ya, berarti ini masih hidup dan kakinya bener, ini kaki positif. Kalau LED kaki yang panjang ini adalah kaki positif, kalau yang pendek kaki negatif. Jangan sampai salah, kalau salah biasanya nggak akan hidup. Contoh kita balik pasti nggak akan nyala. Nah, ya kan, atau di 200 ohm selektornya pun bisa. Nggak bisa deh, maaf, nggak mau dia, harus di buzzer. Oke,
Oke, yang selanjutnya pengukuran transistor. Pengukuran transistor. Pengukuran transistor bagaimana caranya? Sangat mudah sekali. Pengukuran transistor ini untuk awal aja ya, maksudnya ini untuk pengetahuan dasar. Ini yang merah di basis, kemudian yang hitam kita arahkan ke kolektor. Tidak ada pergerakan, kita balik ya, yang mainnya kita taruh di basis, mainnya yang hitamnya kita taruh di basis, kemudian kita ukur merahnya di kolektor. Nah, ada nilai, berarti ini dalam kondisi masih bagus, transistor ini masih keadaan bagus atau tidak short. Beralih lagi langsung ke pengukuran HVE ya. Ini kan ada simbol HVE. Ini ngetesnya di sini ya. Kita arahkan selektornya ke HVE dulu. Ya. Berapa sih nilai HVE-nya? Nilai HVE-nya keluar ini enggak begitu connect ya, harusnya ini pakai alat untuk masuk ininya. Kalau ini enggak begitu bisa kena konektor dalamnya, jadi tulisannya kadang keluar kadang enggak. Kita lihat. Aduh, susah ini. Coba di bawahnya. Nilai HVE-nya terbaca ya. 43. 42 nilai HVE-nya. Kita coba yang satu. Kita coba yang satu. Ini kan ada 2 transistor. Kita coba lagi yang satu. Kemungkinan kalau nggak bisa adalah terbalik kakinya, kita balik. Nah, ini tinggi, 371 nilai HVE-nya. 371 nilai HVE-nya. Kalau ini rendah, karena beda tipe. Ini 42 nilai HVE 42. Tipe dari transistornya adalah, oh maaf, ini ternyata bukan transistor. Maaf, ini bukan transistor ya, ini temperatur suhu. Maksudnya ini temperatur, bukan transistor. Nah, ini temperatur, untuk temperatur ya, ini bukan transistor. Temperatur. Ini yang transistor.
Pantesan kok ini kecil sekali ya nilai HVE-nya. Kalau yang transistor ini nilai HVE-nya pasti ya sekitaran segini, 371. Baik, kita lanjut ke pengukuran ini untuk volt DC. Untuk volt DC ini tegangan DC ya. Contohnya untuk baterai 1,5 volt berarti bisa di sini. Kalau naik berarti di atasnya, contohnya 12 volt pakai yang 20 dan selanjutnya. Nah, ini untuk yang pengukuran AC. Contohnya kita mengukur arus tegangan PLN. Kita coba ukur ya. Kita colokkan ke tegangan 220 volt. Tunggu sebentar, saya colokkan karena ini tegangannya ada di bawah. Ya, ini terukur 225 volt maksudnya ya. 225 224 volt. Ini tegangan AC di rumah kami. Oke. Lanjut yang berikutnya, kita ngukur elko atau elko elektrolit ya, yang ini ya. Ini nilainya berapa ya? Nilai 47 mikro ya. 47 mikro berarti seleknya ini kita arahkan ke 200 sini. Coba kita masukkan apakah presisi. Oh, 47 mikro kebacanya di sini 49,5 ya. Di sini padahal 47. Nah, mungkin dari bahan kualitas elko tersebut memang kadang kurang bagus, memang ada yang lebih mendekati lagi. Kadang juga ada yang rada jauh, itu tergantung dari kualitas elko tersebut. Seperti contoh ini lagi nilainya apa ini nilainya? Berapa ya? Sebentar. Nggak kelihatan, maaf karena lampunya. Saya baca manual aja ya. Ini 4,7, maaf ini 4,7 yang kecil. 4,7.
4,7, di sini 4,5, 4,6, berarti bagus. Kualitas elko ini termasuk sudah bagus. Karena cukup mendekati ya. Cukup mendekati. Kemudian ini ada lagi nilai dari 100 nano ya. 100 nano kita coba ukur. 100 nano dikasih ke selektornya, maaf. Selektornya dikasih ke 200 karena ini 100 nano ya. Kita coba kita masukin. Terbaca 102. Ini juga menurut saya sudah lumayan bagus. Karena nggak jauh-jauh banget. 102 nano. Di sini 100 nano. Nggak terpaut terlalu jauh ya. Ini termasuk masih bagus. Maksudnya bahannya lumayan lah. Nggak terlalu jauh. 102,2. Kemudian ini ada lagi 22 nano ya. 22 nano. Terbaca 20,9. Kita bulatkan menjadi 21, berarti ini lumayan bagus juga. Kalau tertulisnya 22 nano, terbacanya 21 nano. 20,9. Ini sudah termasuk bagus. Untuk yang lain coba 86,87 nano. Ini 100 nano tertulisnya di ininya. Maaf, di tertulis di bodinya, tapi di saat saya ukur terbacanya hanya 80. Terbacanya 89, 90. Wah, ini cukup jauh ya. 90-an, 90 lah. Padahal ini 100 tertulisnya. Bahannya kurang begitu bagus kalau menurut saya. Karena rada jauh ya. Kalau yang tadi lebih presisi. Ini pun sama bahannya. Keramik. Kalau yang ini rada beda bahannya. Oh ya, untuk tombol ini kita bisa fungsikan seperti contoh kita mengukur ini, maaf kena lampu. Nah, mengukur ini kemudian hold, ini kita tekan. Nah, makanya ini udah nggak akan berubah lagi. Ini fungsinya untuk memberhentikan dari nilai pengukuran, dari hasil nilai pengukuran tersebut. Mungkin sementara itu saja. Semoga video ini bermanfaat bagi para pemula, khususnya yang baru belajar di dunia elektro. Semoga kalian sobat-sobatku semua tetap semangat belajarnya. Di sini saya bukan pinter masalah elektro, tapi saya ingin berbagi pengalaman atau berbagi pelajaran sedikit kepada rekan-rekan sobat-sobatku semua yang ingin belajar elektro. Semoga kalian tetap semangat dan apa yang Anda cita-citakan semoga dapat tercapai. Terima kasih, mungkin sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa saya ingatkan kembali untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.